Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini Pak Imin mau membahas negara tetangga kita, yaitu Brunei Darussalam. Pasti tahu kan? Tahukah kalian jika negara mayoritas Islam ini 90% pendapatan negaranya sangat-sangat bertumpu pada hasil penjualan minyak bumi. Namun kini negara Brunei dihadapkan ke dalam dilema di mana minyak bumi mulai ditinggalkan oleh dunia. Kan mulai banyak tuh sekarang teman-teman kendaraan listrik di mana-mana. Ditambah lagi kekhawatiran akan habisnya tambang minyak Brunei dalam beberapa tahun ke depan membuat negara ini harus ekstra berpikir agar negaranya tidak mengalami kebangkrutan. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh Sultan Bolkiah? Tahukah kalian jika DPR di negara Brunei ini nggak bisa ngapa-ngapain? Beda kan dengan DPR di negara kita? Kalian mau tahu hal unik dan menarik lainnya tentang negara Brunei ini? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya para ya. Mari kita berlayar menuju Brunei. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Brunei bernama lengkap Brunei Darussalam, sebuah negara yang berbentuk monarki dengan sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara Brunei memiliki ibu kota yang bernama Kota Bandar Seri Begawan. Negara ini berada di kawasan Asia Tenggara dan terletak di Pulau Kalimantan, serta berbatasan dengan negara Malaysia di sebelah timur dan selatan, lalu di sebelah utara dan barat dengan Laut Cina Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 5.765 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebesar 460.345 jiwa. Untuk agama, 80,9% penduduk beragama Islam, 7,1% beragama Kristen, 7% beragama Buddha, 5% sisanya memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 65,7% merupakan etnis Melayu, 10,3% etnis China, 3,4% etnis Dayak, 20,6% sisanya merupakan etnis yang lain, seperti etnis India dan etnis Eropa. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di Brunei adalah bahasa Melayu. Selain itu juga ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan belasan bahasa daerah yang juga digunakan masyarakat sehari-hari. Sedangkan untuk perekonomian, negara Brunei termasuk negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Alasan Brunei masih dikategorikan sebagai negara berkembang dikarenakan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer, yaitu tambang minyak bumi dan gas alamnya. Sedangkan untuk dicap sebagai negara maju, Brunei harus mengembangkan sektor yang lain, seperti sektor industri, jasa, dan perdagangannya. Untuk gaji rata-rata pekerja di negara Brunei sangatlah tinggi teman-teman, sekitar 36 juta rupiah per bulan. Sedangkan gaji terendah di sini sekitar 9 juta rupiah per bulan. Lalu indeks pembangunan manusia Brunei menempati peringkat 51 dunia dan menjadi tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura. Untuk kemiskinan, menurut data dari Borgen Magazine, orang miskin di Brunei hanya 0,02% dari total penduduk Brunei. Perekonomian Brunei sendiri bertumpu pada tambang minyak bumi dan gas alam, hasil perikanan, dan bahan kimia organik, dengan ekspor tertinggi ke negara Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia. Lalu untuk mata uang yang digunakan di sini bernama dolar Brunei dengan kurs sama persis dengan dolar Singapura atau setara dengan 11.500 rupiah. Fakta pertama dari negara Brunei adalah sistem pemerintahannya, yaitu monarki absolut, di mana Sultan Brunei memiliki hak penuh atas seluruh kebijakan di negara ini. Lalu siapa yang mengawasi Sultan? Tidak ada teman-teman. Kalau di negara kita Indonesia kan ada tuh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang tugasnya mengawasi kinerja dan kebijakan presiden. Nah, kalau di negara Brunei ini memang ada DPR-nya yang jumlah anggotanya itu ada 33 orang. Namun, seluruh anggota DPR tersebut ditunjuk langsung oleh Sultan. Lalu DPR di Brunei ini tidak memiliki kuasa apapun teman-teman.
Tugasnya itu hanya memberi saran dan masukan kepada sultan. Entah diterima atau enggak masukannya itu terserah sultannya. Karena tidak memiliki peran yang besar, maka DPR-nya di sini enggak ada korupsi atau main proyek-proyek kayak di negara itu tuh. Tapi kelemahan terbesar dari sistem monarki absolut ini, kalau nanti di masa yang akan datang kebetulan sultan yang berkuasa itu tidak kompeten, maka dipastikan akan menjadi masalah besar bagi negara tersebut. Pemerintah Brunei sadar jika pendapatan negaranya terus-menerus mengandalkan penjualan minyak bumi dan gas alamnya, lama-lama sumber daya tersebut akan habis dan negara Brunei bisa berubah jadi negara miskin. Diperkirakan minyak dan gas Brunei akan habis sekitar tahun 2035 mendatang. Sejumlah langkah pun dilakukan Sultan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan mendirikan Badan Investasi Brunei pada tahun 1983. Tugas badan khusus ini untuk mengelola dana cadangan Brunei yang didapat dari penjualan minyak gas untuk diinvestasikan. Dari hasil investasi inilah, Brunei telah memiliki sejumlah hotel mewah yang tersebar di benua Eropa dan Amerika. Contohnya seperti The Beverly Hills Hotel di Amerika, Howard Park di Inggris, Eden Hotel di Italia, bahkan memiliki hotel berbintang pula di negara kita Indonesia, tepatnya di Pulau Bali, yaitu Nusa Dua Beach and Spa. Hotel ini adalah hotel milik Brunei Darussalam dan masih banyak lainnya. Jadi untuk menghindari negaranya bangkrut dan jatuh miskin, jikalau minyaknya habis, Brunei sudah melakukan investasi ke negara-negara lain. Cocok ini ya teman-teman kalau dicoba pemerintah Indonesia. Tahukah kalian teman-teman jika Sultan Brunei ternyata juga merangkap jabatan lain di negara ini? Selain menjadi Sultan, beliau juga menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei. Lalu merangkap jadi Menteri Keuangan dan Perekonomian, rangkap lagi jadi Menteri Luar Negeri, sekaligus merangkap jadi Menteri Pertahanan. Sepertinya sang Sultan ini ingin memegang langsung kendali kementerian yang dalam tanda kutip Kementerian Lahan Basah, agar tidak terjadi penyalahgunaan, misalnya korupsi. Sultan Brunei yang sekarang yaitu Hassanal Bolkiah merupakan raja terkaya kedua dunia setelah Raja Thailand. Dengan kekayaan Raja Brunei ini sekitar 430 triliun rupiah. Sultan Brunei ini juga memiliki hobi yang cukup unik, yaitu mengkoleksi mobil-mobil mewah. Tak tanggung-tanggung teman-teman. Terdapat sekitar 7.000 mobil mewah di istananya. Yang termahal ada mobil Rolls Royce berlapis emas yang diperkirakan harganya itu 5 miliar US dollar. Negara Brunei merupakan salah satu negara di dunia yang memberlakukan hukum syariat Islam. Karena memakai hukum Islam, negara ini juga melarang keras beberapa perbuatan. Contohnya seperti berselingkuh, berzina, dan LGBT. Jika melanggar, hukumannya akan dirajam hingga mati. Di sini kalian juga tidak akan mendapati toko yang menjual minuman keras ataupun rokok, karena dua barang tersebut dianggap haram di negara ini. Selain itu, dakwah agama lain ataupun aliran Islam selain Islam Sunni juga dilarang di Brunei ini teman-teman. Termasuk juga menayangkan simbol-simbol agama lain di tempat umum juga dilarang. Namun pemerintah Brunei masih memberikan toleransi untuk perayaan hari besar umat agama lain di tempat ibadah atau di rumahnya masing-masing. Negara Brunei merupakan salah satu negara kaya dengan PDB tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah negara Singapura. Dengan sumber pendapatan terbesar Brunei sekitar 90% dari penjualan minyak bumi dan gas alamnya. Dengan jumlah rakyatnya yang cuma 400 ribuan jiwa, Brunei bisa dibilang mampu mensejahterakan rakyatnya. Hal itu terbukti dari data setiap 2 orang Brunei memiliki 1 unit mobil pribadi. Di sini hampir sangat jarang sekali kalian temui sepeda motor, karena warganya lebih suka naik mobil untuk berpergian sehari-hari. Untuk harga bensin atau BBM juga sangat murah sekali di sini teman-teman. Per September tahun 2022,
Harga bensin atau BBM RON 90 dijual seharga Rp3.800 per liter. Sedangkan RON 92 seharga Rp5.500 per liter. Dan yang paling mahal, RON 95 dijual Rp8.500 per liter. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Brunei ternyata juga memberikan gaji kepada masyarakat di Brunei yang berusia di atas 60 tahun. Mereka ini disebut dengan tunjangan masa emas sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Jadi di masa tua, para lansia ini diharapkan agar tidak perlu bekerja lagi dan tetap di rumah saja. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Brunei Darussalam dan Bhutan adalah satu-satunya negara monarki absolut yang masih tersisa di benua Asia. Meskipun di negara ini sang sultan yang berkuasa, namun tak disangka ternyata ada partai politik di negara ini meskipun ada satu, yaitu Partai Pembangunan Bangsa. Seperti halnya negara yang dipimpin oleh monarki absolut, kebebasan media juga sangat dibatasi di negara Brunei ini teman-teman. Media dilarang memberitakan keburukan atau kekurangan di negara ini. Saking kayanya pemerintah Brunei serta sempitnya lahan di negaranya, negara ini sampai memiliki peternakan sapi di negara Australia. Dari peternakan sapi inilah daging sapi dikirim ke negara Brunei untuk memenuhi kebutuhan. Brunei Darussalam juga menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang meniadakan pajak penghasilan individu. Jadi masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar 5% dari gaji untuk dana tabungan yang nantinya dikelola oleh negara. Ya kayak BPJS Ketenagakerjaan gitu ya teman-teman. Nantinya uang ini bisa diambil ketika seseorang sudah pensiun dari pekerjaannya. Yuk saatnya Pak Imin ajak kalian semua berwisata keliling negara Brunei. Meskipun sektor pariwisata masih belum digarap dengan baik, namun ada beberapa tempat yang menurut Mimin itu bagus. Mau tahu itu apa? Yuk langsung saja kita explore. Yang pertama kita akan mengunjungi distrik Tutong, salah satu tempat wisata andalan di negara ini ya teman-teman. Tutong memiliki keindahan alam yang mempesona. Tuh lihat. Ini adalah Danau Tasik Merimbun, yaitu danau alami terbesar di negara Brunei. Cakep kan? Yuk sekarang kita pindah yang kedua. Kita bisa mampir ke Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Maryam, sebuah masjid megah yang terletak di Kampung Jerudong. Masjid ini sendiri selesai dibangun pada tahun 1999. Nah, bagi kalian yang muslim, wajib nih kalian datang ke sini kalau sedang traveling ke negara Brunei. Jika kalian tertarik mengunjungi negara ini, tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta, Bandar Seri Begawan Brunei, sekitar 5 juta rupiah per orang. Demikianlah 7 fakta negara Brunei. Negara kecil tetangga kita yang kaya raya dan menyimpan sejumlah fakta unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB.